Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas judul yang etika penggunaan media sosial di masyarakat. Untuk videonya kita lihat di slide selanjutnya. Penggunaan media sosial dari tahun ke tahun menjadi semakin pesat. Penggunaan media sosial dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dalam penggunaan media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja seperti kita yaitu Facebook, Twitter, BM, YouTube, dan Kaskus. Salah satunya yaitu WA. Salah satu media yang mendukung aplikasi tersebut ialah WeBi. Sering perkembangan zaman, sebagian besar pemuda aktif menggunakan media sosial. Kemudian dalam berkomunikasi bisa ditemukan konflik oleh karena itu, apabila dalam berkomunikasi, etika bisa saja mencakup permasalahan dan menimbulkan konflik dengan orang lain. Masuk kita ke dalam macam-macam etika yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Berikut beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial, diantaranya. Pembahasan yang pertama yaitu hati-hati saat menggunakan huruf. Gunakan huruf yang benar. Di dalam kalangan remaja seringkali muncul penggunaan huruf besar atau penggunaan makna kata yang salah. Misalnya kita dalam pemuda ini menggunakan kata-kata huruf besar semuanya. Di dalam penggunaan kata-kata huruf besar ini, orang yang akan membaca bisa menggunakan kesan marah atau emosi. Yang kedua, pemilihan simbol yang tepat. Dalam media sosial sering kita jumpai beberapa fitur yang digunakan oleh masyarakat atau sebagian juga dalam kalangan remaja. Simbol tersebut dapat kita artikan sebagai emot atau fitur-fitur lainnya. Jadi dalam menggunakan emot atau simbol ini kita harus memastikan bagaimana cara menggunakan emot yang benar. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Bahasa yang sesuai yang diartikan dalam makna tersebut yaitu di mana kita harus mengetahui sama siapa kita berbicara dan atau orang yang lebih tua atau sanak saudara atau sebagainya. Dalam menggunakan bahasa yang tersebut kita harus mempunyai etika atau sopan santun. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Yang keempat, selalu perhatikan penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat yang dimaksud yaitu menggunakan kalimat yang utuh. Sering kita jumpai para remaja atau masyarakat menggunakan kalimat-kalimat yang tidak utuh. Dalam hal ini, dalam menggunakan kalimat yang tidak utuh sering juga memicu keributan. Jadi, dalam menggunakan kalimat yang tidak utuh, kita harus mengoptimalkan bagaimana cara menggunakan kalimat yang utuh. Seperti bertanya, kita harus menggunakan tanda tanya. Yang kelima yaitu memberikan informasi yang jelas. Informasi yang jelas yang dimaksud dengan ini yaitu dalam membuat suatu informasi kita harus memang betul informasi itu terjadi. Sering kita jumpai berita-berita hoax di televisi atau di internet dan juga bisa kita jumpai di dalam Android kita. Jadi dalam menginformasikan informasi yang jelas ini kita harus menemukan beberapa sumber yang harus kita teliti, baru kita bisa menginformasikan yang ingin kita informasikan. Yang keenam yaitu tidak memancing pertentangan dalam berkomunikasi. Sering kita jumpai beberapa kalangan remaja atau masyarakat yang berargumen. Dalam argumen kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menyesuaikan argumen. Yang pertama yaitu berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak artinya kita harus hati-hati dalam memilih kata-kata yang ingin dibicarakan. Dan yang kedua, kita bisa juga dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita harus bisa mengontrol emosi kita dalam menciptakan argumen.